kesempatan kali ini kami bertiga akan mempresentasikan tentang kerjasama dengan orang yang berbeda agama. Jadi hidup dalam perbedaan ini bertemu di dunia ini bertemu dengan banyak orang, mau di masyarakat, di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, di luar sekolah itu pula pasti ada yang beda budaya, agama, dan pola hidup. Nah, tapi banyak orang muslim bertanya, bolehkah kita membantu atau berteman dengan orang yang berbeda agama dengan kita? Allah menjelaskan dalam surat Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Ayat ini menjadikan dasar penting bahwa Islam tidak melarang hubungan baik dengan non-muslim selama mereka tidak memusuhi atau memerangi umat Islam. Artinya dalam kehidupan sosial kita diperintahkan untuk tetap menjaga hubungan dengan baik, bersikap adil dengan seadil-adilnya, berbuat kebaikan kepada non-muslim maupun muslim. Namun di sisi lain kita juga harus tetap menjaga akidah dan prinsip agama kita. Itu teguh dalam iman, baik dalam interaksi maupun non-interaksi, terus profesional dalam kerjasama. Yang pertama ada prinsip dasar dalam Islam. Dalam Islam ada beberapa prinsip utama dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Yang pertama ada Islam adalah agama rahmat. Islam datang untuk membawa kebaikan bagi semua manusia, bukan hanya untuk muslim saja. Rasulullah SAW pun hidup berdampingan dengan berbagai kelompok masyarakat di Madinah, termasuk yang berbeda agama. Yang kedua, tidak ada paksaan dalam agama. Allah berfirman, tidak ada paksaan dalam agama. Surat Al-Baqarah ayat 256. Ini menunjukkan bahwa Islam menghormati pilihan keyakinan setiap manusia. Yang ketiga, keadilan adalah kewajiban. Seorang muslim harus tetap adil kepada siapapun, bahkan kepada orang yang berbeda keyakinan. Yang keempat, menjaga akidah adalah prioritas. Walaupun kita berinteraksi dan bekerja sama, akidah tidak boleh dikompromikan. Jadi prinsipnya baik dalam hubungan, tegas dalam keyakinan. Ini saya akan menjelaskan batasan kita sebagai seorang muslim dalam bekerja sama. Walaupun Islam memperbolehkan kita bekerja sama, tapi kita harus tahu batasan yang harus kita jaga, yaitu tidak boleh mencampurkan akidah kita, tidak boleh mengikuti ibadah agama lain atau mencampurkan ajaran agama lain. Contoh, mengikuti ritual keagamaan lain, mengakui semua agama sama dalam satu akidah. Yang kedua, tidak mendukung hal yang bertentangan dengan Islam. Jika suatu kerjasama mengarah pada kemaksiatan, ketidakadilan, pelanggaran syariat, maka kita wajib menolak. Yang ketiga, tidak kehilangan identitas sebagai seorang muslim, tetap menjaga sholat, menutup aurat, menjaga adab. Yang keempat, tidak terpengaruh hingga meninggalkan prinsip. Kerjasama bukan berarti ikut. Intinya kerjasama boleh, tapi prinsip tetap nomor satu. Selanjutnya, bentuk kerjasama yang diperbolehkan dalam Islam. Islam sangat terbuka dalam hal kerjasama sosial dan kemanusiaan. Berikut contoh kerjasama yang diperbolehkan. Yang pertama, kerjasama dalam pendidikan, contohnya diskusi dalam berkelompok, proyek sekolah, presentasi bersama. Yang kedua, kerjasama dalam kegiatan sosial, bekerja bakti, donasi, kegiatan lingkungan. Yang ketiga, kerjasama dalam pekerjaan, tugas organisasi, event sekolah, kegiatan ekstrakuler, kerjasama dalam kemanusiaan, membantu korban bencana, menolong orang sakit, aksi solidaritas. Jadi prinsipnya selama itu kebaikan dan tidak melanggar syariah itu boleh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Radit. Jadi sikap yang harus dikembangkan itu agar bisa bekerja dengan baik perlu mengamalkan sikap berikut. Contohnya itu yang pertama, toleransi, menghargai perbedaan tanpa harus menyetujui. Yang kedua, terbuka, mau belajar dan memahami orang lain. Yang ketiga, empati, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang keempat, percaya diri dalam identitas, tidak minder sebagai muslim. Yang
Yang kelima, komunikatif, mampu menyampaikan pendapat dengan baik. Jadi dari kelima sikap yang harus dikembangkan itu yang akan membuat kita mudah diterima, dihargai, dan dipercaya. Sebagai pelajar muslim yang tinggal di asrama, kalian yang dilatih bukan hanya untuk pintar secara akademik, tapi juga menantang secara sosial dalam spiritual. Dunia yang akan kalian menghadapi adalah dunia yang penuh perbedaan. Maka kemampuan untuk bekerjasama, menghargai, tetap berprinsip adalah bekal yang sangat penting. Quran Surat Al-Mumtaha ayat 8 mengajarkan kita bahwa Islam tidak mengajarkan kebencian. Islam mengajarkan keadilan. Islam mengajarkan kebaikan. Maka jadilah muslim yang teguh dalam akidah, lembut dalam sikap, profesional dalam tindakan. Karena dari situlah kita bisa menebar kebaikan, membangun harmoni, menjadi teladan bagi orang lain. Mungkin sekian presentasi dari kami bertiga, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.